kami tahu jamaah beliau sama-sama jamaah beliau. Sama-sama jamaah beliau ya. Iya. Ini dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana terbuka semuanya. Kun. Nah. Ini apa itu namanya, Panglima? Saya mau tanya ini Panglima. Ini kan sekarang ini kan mendekati akhir tahun nih Panglima ya. Benar. Tentunya kan biasanya kan akhir tahun ini kan selalu ada gejolak alam ya. Benar. Terutamanya ini di daerah pantai atau laut selatan ini Panglima ya kan. Nah ini kabar terkini ini sekarang ini. Tadi kan kabar dari orang yang masih melakukan musyrik atau syirik ya, masih atau untuk meminta sesuatu. Kalau dari sisi alam sendiri ini Panglima ini ya, akhir tahun ini ya kan, dan ini akan mendekati nantinya awal tahun ya. Iya. Itu seperti apa ini Panglima? Memang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Aji. Mas Haji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek, baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan membersamai channel YouTube Pak Depokan Bedek sampai saat ini. Terima kasih juga atas subscriber Pak Depokan Bedek yang menonton setiap video-video yang ada, kemudian membagikan videonya di media sosialnya, di grupnya, dan juga yang telah memberikan like dan juga komentar serta doa-doa kepada kita semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber untuk kita dan doa yang sama untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Amin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik beda diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total atas penyakitnya, Allah berikan kesabaran pada diri subscriber, dan semoga juga Allah ampuni setiap dosa-dosanya pada subscriber Pak Depokan Bedek. Amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang ada suatu masalah atau sedang berada dalam masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah-masalah yang sekarang ini dialami oleh subscriber Pak Depokan Bedek, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan atau hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, masalah dengan anaknya, atau apapun itu masalahnya. Semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut, terutama untuk masalah riba yang sekarang ini apabila subscriber Pak Depokan Bedek masih mempunyai hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nantinya setelah lunas Allah berikan kecukupan atas kebutuhan dari subscriber Pak Depokan Bedek. Amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu adanya, baik hajat dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama, semoga segera Allah
kabulkan setiap hajat-hajatnya, dan yang belum terkabul atau tidak terkabul Allah gantikan nanti yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber pada buka petik yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, belum mempunyai istri, atau dulunya sudah mempunyai pasangan atau sudah mempunyai istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber pada buka petik dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber pada buka petik yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber pada buka petik yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang nanti bisa bermanfaat berguna bagi nusa bangsa dan agama, serta yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber pada bukan petik dimanapun berada, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur keluarganya, dari jalur rumahnya, dari jalur usahanya. Allah bukakan semua jalur-jalur rezeki yang apabila ada yang menutupi, Allah hancurkan semua penutup-penutupnya. Dan semoga keluarga subscriber pada buka petik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah kisaman sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Haji. Bahagia Mas Haji? Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh subscriber pada bukan petik, selalu penuh canda dan selalu penuh tawa dalam setiap kondisi yang ada. Dari syukur yang kita panjatkan, dari berusaha selalu untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan ya Mas ya. Walaupun keadaan dunia saat ini dengan cuaca yang tidak menentu, dengan ekonomi yang cenderung untuk turun ya, tetap semua kita syukuri apa yang sekarang ini sedang terjadi. Semoga Allah menambahkan setiap nikmat dari setiap syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat pada bukan petik, kali ini tim Padepokan Bedek akan menelusuri ini Mas. Kita kan sudah lama sekali nih ya tidak mencari tahu tentang kabar di Laut Selatan ya lah. Terutama kan kita juga mengenal bahwa pantai selatan itu ombaknya itu melebihi pantai utara ya. Kalau pantai utara itu cenderung banjirop ya. Tapi kalau pantai selatan itu kan cenderung untuk apa itu namanya ada gempa di situ ya Maya, jauh lebih dalam dari sisi kedalamannya. Nah nanti kita akan coba lihat apa kabar yang ada di pantai selatan, terutama kalau kita menginjak di akhir-akhir minggu-minggu ini ya, minggu-minggu depan ya Mas ya, minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan, terutama di akhir tahun ini kan kondisinya yang ada itu bahwa kita itu dikepung oleh apa itu namanya tiga sesuatu itu ya kan, atau apa angin ya dari berbagai arah, tiga arah angin itu yang nanti menyebabkan sebuah perubahan cuaca ya Mas ya. Kalau apa itu namanya dalam bahasa ini ya, dalam bahasa apa itu namanya sainsnya itu Mas, itu namanya adalah siklon ya toh. Itu adalah siklon, atau bahasa kerennya seperti itu, kita dikepung oleh tiga siklon itu. Tapi sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi ya? Apa sebenarnya yang akan mempengaruhi khususnya di pantai selatan ya Mas ya? Bisa di pantai selatan pada daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa ini ya. Nah kita nanti akan coba mencari tahu bersama sebenarnya apa yang terjadi. Sudah siap Mas Haji? So, Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses meditasi ini. Tidak bisa mengganggu apabila mengganggu tempat langsung terbentar dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib dalam tubuhnya masa tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses meditasi ini. Apabila bangkit dan musuh tempat langsung terbentar dan hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana, bantu saya membuka jalur kebukaannya Mas Aji. Apabila dalam jalur kebukaannya Mas Aji ada yang menghalangi atau yang menutupnya, otomatis langsung hancur. Kun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjayana Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim panglima dari pantai selatan yang sudah ikut dengan beliau Sang Yang Nurjayana Nirwana. Ketarik saya. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Aji, energinya semakin besar. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun hayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Aji ini sinkron dan semua pengetahuannya bisa diungkapkan pada kita. Kun hayakun, terbuka semua pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja Wijaya. Wijaya? Iya. Oh, Mbah Wijaya ya? Ya terserah. Terserah. Mbah Wijaya ini dari mana ini? Saya asli penjaga atau panglima dari Pantai Selatan. Wah, Panglima Pantai Selatan ya? Iya. Pantai Selatan Jawa ya ini ya? Iya. Alhamdulillah. Ini Mbah sudah datang ke Padepokan Bedek. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya sekarang dijalankan ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, sebelum nanti lanjut untuk kita berbincang, Mbah tadi sudah mengucapkan salam. Artinya sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Boleh untuk terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, ini Mbah sudah muslim ini yang muslimnya apa ini? Alhamdulillah setelah junjungan kami, Ibu Ratu kami sudah disempurnakan. Beliau sang penguasa seluruh alam gaib. Beliau sang Yang Nurjayana Nirwana. Alhamdulillah. Kami semua tunduk patuh dengan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ibu Ratu Pantai Selatan ini ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi sudah tunduk dengan beliau semua ya? Para penjaga atau gaib-gaib dari Pantai Selatan ya? Iya benar. Alhamdulillah. Nah, sebelum berbincang-bincang Mbah ini dengan izin Sang Yang Nurjayana, ada makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji tersaji di depannya. Kun hayakun. Silakan Mbah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di Padepokan Bedek ya Mbah. Terima kasih undangannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya sekarang dijalankan. Tidak apa-apa. Tapi kalau saya panggil Mbah kan karena kurang kayak seperti kurang gagah, saya panggil Panglima saja, nih Pak. Izin Panglima. Nah, Panglima, gimana kabarnya sekarang ini di Pantai Selatan ini, Panglima?
Alhamdulillah kami semua bertugas menjaga seluruh bagian dari pantai selatan. Oh. Akan tetapi memang masih banyak penyelewengan atau perbuatan manusia itu sendiri yang melakukan pemujaan seperti zaman dulunya, yang mana dulu pantai selatan dikuasai oleh sosok sebangsa iblis, yang mana iblis itu mempunyai anak buah atau murid-muridnya dari bangsa manusia, yang mana bangsa manusia itu ditipu daya oleh bangsa itu, dan sampai sekarang masih melakukan apa yang dikerjakan dari zaman waktu itu. Oh, jadi iblis ini sudah ada muridnya dari sisi manusia. Benar. Dan ritual-ritual penyelewengan syirik dan musyrik itu terjaga sampai sekarang itu, Pak? Benar. Panglima, ya? Benar itu, Panglima? Iya. Oh. Dan masih ditemui Panglima, ya? Kami masih membiarkan. Karena itu sudah perjanjian antara manusia dengan iblis. Yang mana iblis itu jelmaan dari atau menjelma menjadi sosok ratu, yang mana terkenal dari zaman dulu. Emang namanya siapa itu, Panglima, kalau boleh? Ratu Roro Kidul. Oh, ini Ratu Roro Kidul. Iya. Nah, kalau Panglima sendiri junjungannya siapa? Ibu Ratu Pantai Selatan. Oh, beda itu? Beda. Oh, jadi Nyi Roro Kidul dengan Ibu Ratu Pantai Selatan beda, ya? Sangatlah berbeda karena kekuasaannya sangatlah berbeda. Kekuasaannya lebih besar. Siapa itu? Ibu Ratu Pantai Selatan? Ratu Pantai Selatan lebih besar. Lebih besar, ya? Ya, alhamdulillah. Ini sudah ada bendera dari Sang Yang Nurcaya Nirwana kan di sana? Alhamdulillah, sudah. Ya kan? Kalau waktu dulu kan sempat terjadi peperangan kalau nggak salah itu, Panglima. Ya kan? Iya. Tapi udah aman, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya dari manusia-manusia itulah yang sampai sekarang memang masih mengerjakan apa yang dikerjakan dari zaman dulu. Belum sadar. Nah, ini Panglima. Apa itu namanya? Boleh tahu ini Ibu Ratu Pantai Selatan di mana ini sekarang? Ada di tengah-tengah sana. Maksudnya di tengah sana mana? Tengah lautan sana. Oh, tengah lautan sana? Di sana ada singgasana beliau. Oh, itu kalau tepatnya itu di daerah mana itu, Panglima? Daerah Parangtritis, akan tetapi di tengah sana. Oh, di tengah, ya? Iya. Oh, ini sudah tahu loh ini Panglima datang pada Padepokan Bedek nih. Alhamdulillah. Kami tahu jamaah beliau sama-sama jamaah beliau. Sama-sama beliau, ya? Iya. Ini dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana terbuka semuanya. Kun. Nah. Ini apa itu namanya, Panglima? Saya mau tanya ini Panglima. Ini kan sekarang ini kan mendekati akhir tahun nih Panglima, ya. Benar. Tentunya kan biasanya kan akhir tahun ini kan selalu ada gejolak alam, ya. Benar. Terutamanya ini di daerah pantai atau laut selatan ini Panglima, ya kan? Nah, ini kabar terkini ini sekarang ini. Tadi kan kabar dari orang yang masih melakukan musyrik atau syirik, ya.
Mas Iya. Yanto untuk meminta sesuatu. Kalau dari sisi alam sendiri ini Panglima ini ya, akhir tahun ini ya kan, dan ini akan mendekati nantinya awal tahun ya. Iya, Itu seperti apa ini Panglima? memang waktunya bulan-bulan ini atau kedepannya itu banyak sekali fenomena alam yang mana alam itu yang akan menjadikan tempat atau suatu tempat itu terutama di lautan yang mana akan terjadi fenomena di bulan-bulan ini dan berikutnya, yaitu seperti angin yang sangatlah besar yang mana bisa mengakibatkan air laut yang sangat besar, mengakibatkan ombak yang sangat besar. Dan di akhir-akhir tahun ini berhati-hatilah, banyak sekali banyak manusia yang melakukan hura-hura, yang melakukan kesenangan-kesenangan di dekat pantai, yang mana manusia banyak melakukan dosa di pinggiran pantai, yang mana manusia itu tidak tahu bahwasanya yang dikerjakan itu dilarang agama, dan makhluk gaib di area kami itu sebenarnya melihatnya. Kami semua sangat tahu perbuatan manusia yang sekarang sudah melampaui batas, yang sudah tidak mencerminkan sebagai manusia sesungguhnya, manusia yang seharusnya menjaga nilai-nilai agama Islam, yang mana harusnya melakukan perbuatan yang baik yang dianjurkan agama, malah justru mencemari, membuat dosa di sana sini, membuat zina di sana sini, dan maka nantinya alam akan bergejolak besar. Dan disitulah berhati-hatilah manusia akan adanya korban-korban di pinggir pantai. Akan adanya korban-korban di pinggir pantai? Iya. Oh, ya karena kemaksiatan tadi. Benar. Memang ombak akan menggulung atau seperti apa ini Panglima ini? Disitulah manusia. Banyak manusia yang juga mengambil keuntungan di saat-saat itu. Banyak manusia yang mempunyai perjanjian-perjanjian dengan para iblis, yang mana manusia itu melakukan persugihan-persugihan, dan sesembahan itu ada di pantai, di pinggir pantai, dan dimanfaatkan oleh bangsa iblis. Oh, disitulah banyak manusia itu yang mudah sekali menjadi tumbal. Karena tumbal itu tidak sembarang orang, tidak sembarang manusia itu bisa menjadi tumbal. Maka dari itu tumbal itu bisa memilih mana yang cocok menjadi tumbal. Maka dari itu
bagi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berbuat dosa, maka itulah peluang bangsa mereka, sasaran empuk, yang mana itu bisa sangatlah mudah di pinggiran pantai untuk menjadikan mereka tumbalnya. Berarti dengan banyaknya wisatawan yang nanti datang ke pantai ini, ya, itu Iya, dimanfaatkan oleh orang yang mencari tumbal ini, Panglima ini. sangatlah benar. Oh, Karena tumbal-tumbal itu bisa sangatlah mudah dicari di pantai. Karena waktu manusia pada melakukan kesenangan-kesenangan atau hura-hura di masa-masa di akhir tahun, maka banyak manusia yang lalai di situ. Artinya ada sebab bahwa itu lalai, tapi sebenarnya itu dijadikan tumbal tadi ya Panglima ya. Iya, Nah, ini gimana ini Panglima Pantai Selatan dan Ibu Ratu Pantai Selatan dalam hal ini itu? kami semua hanya bisa menyelamatkan memang kalau manusia atau jatahnya manusia itu terselamatkan. Jikalau tidak, maka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu sudah ditulis, sudah tertulis takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang semuanya akan kembali pada kodratullah ya Pak ya. Benar. Ya. Panglima. Nah, Panglima, itu kan dari sisi akan nanti ada korban-korban ya kalau memang itu ya yang digunakan sebagai cara untuk mereka untuk menggait tumbal-tumbalnya. Nah, kalau dari sisi bencana ini Panglima ya kan, ini katanya ini dari sisi sains ini bahwa kita itu sedang dikepung oleh 3 siklon itu ya kan, yang menyebabkan dan perubahan cuaca yang ada terutama di daerah Jawa. Nah, ini juga berpengaruh ini di laut selatan ini Panglima. Yang jelas banyak. Di pantai pasti akan mengakibatkan ombak yang sangatlah besar, yang mana ombak itu bisa menyapu usaha-usaha manusia di bibir pantai itu. Maka berhati-hatilah yang mempunyai usaha di pinggiran pantai. Nah, apa dari pinggiran pantai saja ini apa nanti juga akan ke arah tengah-tengah itu? Maksudnya efek-efek dari kan hujan itu kan terciptakan dari uap air laut yang naik ke atas kan Pak? Iya. Uap air yang naik ke atas ya, Panglima Iya. Nah, ini berarti nanti Laut Selatan itu bergejolak tinggi sekali dong. Iya, benar. Maka dari itu banyaknya korban karena ombak yang sangat besar menggulung-gulung. Itu mengakibatkan banyaknya korban. Jikalau manusia itu tergiur dan menjadi perangkap oleh bangsa sebelah itu, maka manusia itu akan celaka. Ya? Iya. Nah, kan ini kan liburnya kan panjang sekali nih Panglima ya. Iya. Tentunya kan nanti kan juga banyak yang datang ke pantai ya kan. Nah, apakah nanti juga perubahan cuaca ini juga mengakibatkan yang ada di darat ini ya kan juga mengalami curah hujan tinggi, kemudian ada bencana-bencana ya kan? Atau Pasti seperti ada apa ini Panglima? yang nantinya dengan adanya fenomena itu, fenomena yang sangat langka, yang mana nanti akan terjadi angin yang sangatlah besar, angin yang bisa merusak rumah-rumah penduduk, yang mana
banyak sekali penduduk-penduduk yang akan terkena imbas dari itu, karena semua itu tidaklah jauh-jauh dari dosa juga, karena banyak sekali masyarakat yang melakukan kejahatan atau dosa riba maupun penyelewengan yang lain seperti berzina itu, dan banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan manusia. Nah, tadi kan tidakkah adanya ketidakhati-hatian Panglima ya kan, bermain di pinggir pantai ya, artinya kan kemudian menengah kemudian digulung ombak. Itu kan dari sisi karena ombaknya besar ya Panglima ya. Iya. Nah, kalau dari sisi angin itu juga akan terjadi di pesisir itu. Iya. Dari mulai Banten ujung kulon sana sampai sana alas Purwo sana Merata. merata. Iya. Akan banyak korban-korban dari angin yang memutar-mutar itu. Karena banyaknya dosa-dosa riba yang hampir merata ke masyarakat. Yang mana riba itu yang mendatangi masyarakat itu, bukan masyarakat itu datang untuk melakukan riba, justru ribanya yang mendatangi masyarakat. Jemput bola ini Panglima. Seperti itu. Kalau dalam bahasa manusianya ya. Dan banyak rakyat atau warga masyarakat yang tergiur. Disitulah dosa-dosa riba. Nah, dengan dari sisi angin ya, Iya. ada fenomena ya, yang apa itu namanya, yang tidak biasa ya, ada siklon itu. Nah, kemudian kalau dari sisi Megatrust ini kan sering sekali dikabarkan ini Panglima. Iya. Nah, ini kabarnya Megatrust sendiri dari sisi bawah ini seperti apa Panglima? Tinggal menunggu waktu, akan tetapi semua itu berkat doa-doa kekasih Allah, waliullah yang ada di Nusantara ini, yang mana doa-doanya itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diredam dulu bencana yang sangat besar itu. Diredam dulu dan diratakan dosa-dosa atau bencana kecil dulu. Sekarang ini Iya. tapi di bawah sudah bergejolak ya, cuma masih ditahan ya. Iya, tinggal menunggu waktu sebenarnya. Tinggal menunggu waktu ya. Iya, seperti bom waktu. Nah, Panglima, kan tentunya kan Panglima kan sudah hidup lama sekali ya. Nah, Iya. ini kalau memandang Nusantara ini ya, sekarang ini akhir tahun ini dan awal tahun ini seperti apa sih Panglima? Nusantara sedang ditata. Nusantara sedang dalam penyelesaian atau seleksi alam, yang mana Nusantara ini akan ditata ulang, yang mana untuk kebangkitan Nusantara ini. Dan maka banyaklah bencana-bencana itu untuk menata alam maupun menata manusia, supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat jahat terus. Artinya menata ulang ini akan ada banyak kerusakan dong, bencana dong. Yang jelas iya. Akan banyak itu. Benar. Kalau sekarang dari sisi gaib itu leluhur seperti apa Pak?
banyak leluhur Nusantara ini yang sudah bertugas menjaga Nusantara ini dari serangan-serangan gaib dari bangsa sebelah atau bangsa Dajjal. Itu mereka sedang berjuang dari gaibnya. Nah, kalau dari sisi leluhur melihat kondisi bencana atau keadaan cuaca yang tidak menentu ini seperti apa? Mereka juga ikut berdoa supaya anak turunnya itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bencana yang ada di Nusantara ini bencana, calon-calon bencana besar. Calon-calon bencana? Benar. Wih, dari apa aja itu kalau calon-calon bencana besar? Banyak. Dari gempa, gunung meletus, maupun tanah longsor, maupun tsunami. Semua itu ancaman di Nusantara ini. Karena tanah Nusantara ini benar-benar akan dibersihkan, akan ditata ulang, akan tetapi dengan proses yang sangatlah lama. Proses yang sangat lama ya? Iya. Nah ini Panglima, pesan-pesan untuk kita semua ini ya, terutama melihat gejolak di pantai atau laut selatan dan Nusantara ini pada umum ya, itu seperti apa Panglima? Berhati-hatilah untuk bepergian seperti ke pantai. Jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali kejadian-kejadian sekarang ini yang sudah tidak dinalar manusia. Maka berhati-hatilah, segera mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah bagi yang sering melaksanakan dosa-dosa, yang melakukan riba, yang melakukan perzinahan. Segeralah bertobat. Ini sudah waktunya. Alam sedang menyeleksi supaya manusia itu benar-benar mengingat kepada Allah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nusantara ini akan menjadi mercusuarnya dunia. Maka dipersiapkanlah manusia maupun tatanan dari alam ini. Itu membutuhkan banyak sekali renovasi alam. Maka berhati-hatilah. Itu aja pesannya Panglima pada kita. Sudah, itu cukup. Terima kasih ya Panglima atas banyak informasi dan juga pesan kepada kita semua. Dan saya mohon maaf sekali lagi apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang dikerjakan Panglima, serta ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di Panglima. Ya, alhamdulillah. Nah ini Panglima bisa untuk kembali ke pantai selatan lagi. Salam untuk Ibu Ratu Pantai Selatan dan semua yang ada di sana, dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Ya. Silakan Panglima. Kami pamit undur diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bedek, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan tentang kabar terkini dari pantai selatan
Jawa atau Laut Selatan Jawa. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Depokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Depokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.